أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 115 سورة البقرة. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم أي هناك وجه الله. وجه الله يعني رضا الله. إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض قل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Banyak membahas tentang Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala wa jalla jalaluhu wahdah. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunub al-ahbab. Walillahi, dan adalah tetap milik Allah, al-masyriku arah timur, masyrik milik Allah, wal maghribu arah barat juga milik Allah. Jadi nggak ada masalah. Kiblat mau dirubah-rubah sama Allah Ta'ala nggak ada masalah. Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ya boleh-boleh saja. Yang jadi permasalahan itu pemahaman. Kalau orang punya paham bahwa Allah Ta'ala di arah timur, dirubah dia disuruh sholat menghadap ke arah barat, bingung dia. Sebab ada kepercayaan Allah di timur. Karena itu memahami tauhid itu memang penting ya. Allah itu pencipta arah. Tidak mungkin yang menciptakan arah ada di arah. Allah Ta'ala itu yang menciptakan arah barat. Mana mungkin ada di barat. Allah Ta'ala yang menciptakan arah utara, selatan. Tidak mungkin ada di utara atau di selatan. Allah Ta'ala begitu juga menciptakan arah atas. Mana mungkin ada di atas, ada di arsy. Menciptakan arah bawah, bagaimana mungkin ada di bawah. Logikanya, andai Allah Ta'ala berada di arah, lalu sebelum ada arah Allah mau di mana? Jadi mustahil. Allah Ta'ala pencipta arah, tidak mungkin ada di arah. Ini yang saya nukil kitab Tafsir Nawawi Al-Bantani juz 1 halaman 40-41. Jadi kenapa kita sholat menghadap ke arah barat, menghadap ke Ka'bah? Apa Allah ada di barat? Tidak. Disuruh aja nurut, ya khair. Suruh menghadap ke barat nurut, menghadap ke kiblat nurut. Andai umpama ini sebelum meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita sholat menghadap ke Baitul Maqdis lagi, ya khair. Andai, tapi ya tidak. Udah paten hadap ke Ka'bah. Jadi begitu. Walillahil masyriq wal maghrib ay lahu ta'ala kullul ardi. Seantero bumi ini milik Allah. Fa in muni'tum,
Imam Nawawi Banten ini, an tusallu fil masjidil haram abil masjidil aqsa faqad ju'ilat lakumul ardu masjida. Bumi ini semuanya milik Allah. Saya jadi ingat dulu waktu saya sempat hidup di Bandung, pindah dari Malang ke Bandung sempat dengan keluarga beberapa tahun belajar di Syekhun Abu Yahya. Saya mampir ke ada waliullah itu Mbah Mangli radhiyallahu taala anhu. Mbah Mangli itu satu waliullah yang pernah mengambil thariqah Alawiyah. Beliau punya thariqah sendiri, entah apa, Syatariyah apa lupa saya. Tapi yang jelas sempat beat ke Ustadz Imam thariqah Alawiyah. Saya tidak tahu tahakuman atau tabarukan. Waliullah itu. Saya sowan kepada beliau, temu sebentar, menemui beliau sangat sulit. Salaman minta doa, saya ingat nasihatnya itu, pakai bahasa Jawa, terjemahannya begini: semua itu buminya Allah. Nih, mirip kata-kata Imam Nawawi ini. Lahu ta'ala kullul ard, milik Allah. Yang sulit itu memang menghadirkan dzauq, menghadirkan rasa ketika ibadah. Saya ingin bertanya kepada Anda, kalau Anda berangkat ke Baghdad, kemudian sholat subuh dipinjami oleh cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, satu sajadah yang beliau pakai sholat selama beliau hidup. Kira-kira waktu Anda pakai sajadah itu seperti apa rasanya? Pakai adab, hati-hati, khusyuk, terharu, ingin doa ini, barangkali diijabah. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib, ay lahu ta'ala kullul ard. Saya tidak membandingkan Sayyidi Syekh dengan Allah, bukan. Ini Mas sedang membahas dzauqiyah, membangkitkan rasa. Ketika kita sholat di bumi manapun, di masjid manapun, dirasakan ini tanah milik Allah, ini masjid milik Allah, arah milik Allah, gerakan milik Allah. Kalau mampu sholat seperti itu 2 rakaat saja, faedahnya luar biasa. Akan muncul itu yang namanya tanhanil fahsya'i wal munkar. Akan muncul tuma'ninatul qalb dan lain-lain. Kalau sholatnya pakai dzauqiyah. Fa in muni'tum an tusallu fil masjidil haram, kalau kalian dilarang sholat di masjidil haram, awil masjidil aqsa, atau dilarang salat di Masjidil Aqsa, faqad ju'ilat lakumul ardu masjidah, maka Allah Ta'ala telah menjadikan bumi manapun, tanah manapun boleh dipakai tempat sujud, boleh dijadikan masjid, boleh dipakai sujud, boleh dipakai salat, mana saja. Memang kalau masalah fadilah memang beda. Karena ada nas-nas yang mengatakan siapa yang sholat di Masjid Haram Makkah berlipat-lipat pahalanya sampai 100.000, di Masjid Madinah 10.000, di Masjid Aqsa 1.000. Memang ada itu fadilah-fadilah di Masjid Quba dan lain-lain. Silakan dilihat di buku-buku yang berhubungan dengan haji dan umrah. Fadail. Naam. Itu fadilah, kita beriman, kita percaya, dan kita harap kita bisa melaksanakan. Tapi hubungan antara al-abd dengan ar-rabb, antara hamba dengan Tuhannya, tidak terikat itu. Saya ulangi, itu fadail, pahala betul. Di situ ada atharul anbiya. Naam. Malah saya pernah membaca di Jami' Karamatul Aulia halaman dan juznya, saya lupa, ada satu wali yang mengatakan si wali ini hobinya selalu di dekat Ka'bah. Mau sholat
datang ke dekat Ka'bah, mau apa saja hobinya ke situ. Ditanya, kenapa kamu kok hobi ke sini ini? Dijawab sama si wali itu, tidak ada tempat yang lebih banyak dihadiri oleh malaikah, arwahul anbiya, arwahul aulia, lebih dari sini. Itu nu'minu bidzalik, kita percaya itu. Tapi tolong sisakan satu masalah. Apa? Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Kalau hubungan antara abd dengan Rabb, antara hamba dengan Allah tidak terikat apa saja, dimanapun, di bumi manapun, kapanpun, tidak pakai koma, langsung kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baiknya cara untuk berhubungan dengan Allah adalah dengan as-salah. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr faza'a ila as-salah. Sering saya bacakan hadis itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap ada masalah beliau berlindung dari masalah itu dengan melaksanakan salat. Lalu sudah humum, banyak pikiran, banyak sedih, beliau berkata kepada Sayyidina Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Sayyidina Bilal berintahkan azan supaya beliau bisa sholat. Fa aynama tuwallu, maka di mana saja, kemana saja kalian menghadap, fathamma, maka di sana ada wajhullah, wajah Allah, yakni keridhaan Allah. Atau boleh diartikan, kalau Kiai Misbah mengartikan, kiblat yang diridhai Allah. Innallaha wasi'un alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas anugerahnya, alimun, maha mengetahui. Lalu kenapa kalau kita berdoa itu kita lihat orang-orang saleh sering menengadahkan tangan menghadap ke atas, bukan ke bawah? Itu sudah dijawab oleh Imam Al-Ghazali, li'anna as-samaa'a qiblatud du'a. Sebab langit adalah kiblatnya doa, bukan Allah ada di atas. Berarti Allah tidak di atas? Tidak. Di dalam surga ada Allah apa tidak? Tidak. Tidak terikat surga Allah. Allah itu sebelum adanya surga sudah ada. Sebelum ada surga, sebelum ada neraka, sebelum ada arsy. Kalau kita ikuti faham bahwa Allah Ta'ala di arsy, bimakna duduk di arsy atau berdiri di arsy, saya bertanya, sebelum ada arsy Allah ada di mana? Wallahu mawjudun, sebelum mewujudkan arsyur rahman, setelah mewujudkan arsyur rahman, tidak terikat arah, tidak terikat tempat, tapi mawjud. Bisa kita bayangkan, ini keliru lagi. Yang namanya membayangkan itu pasti sesuatu yang diciptakan. Tolong dipaham itu, bayangan sendiri itu ciptaan. Kita membayangkan, itu kan pekerjaan pikiran kan. Pekerjaan pikiran, membayangkan seperti titik-titik. Sepertinya ini pasti ciptaan. Sedangkan Allah Ta'ala ini pencipta ciptaan. Segala ciptaan diciptakan oleh pencipta, yakni Allah. Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu tidak bisa dibayangkan, mustahil, bukan tidak boleh loh. Ya jelas tidak boleh. Ini saya sedang membuka pikiran Anda supaya mentok paham kalau laisa kamitslihi syai'un. Memang ada larangan, tidak boleh membayangkan zat Allah. Tapi andai boleh, tidak bisa. Sebab membayangkan itu harus ada syai'un, sesuatu yang dibayangkan. Sedangkan sesuatu yang dibayangkan ini pasti ciptaan. Boleh silahkan ada bayangkan apapun, bayangkan kilat. Pasti bentuknya seperti pedang gitu, seperti cahaya kilat lah kalau hujan.
Bayangkan cahaya, ya cahaya. Bayangkan besar, ya pasti benda. Tidak mungkin. Maka bagaimana? Fallahu mawjudun. Allah itu ada. Zat yang bersifat sempurna. Yang tidak ada habis-habisnya sempurnanya. Tidak berada di satu tempat, tidak berada di satu waktu, tidak terikat waktu. Pokoknya ada. Kapan kita bisa tahu dengan nyata, jelas dan gamblang? Nanti kalau sudah pindah ke darul akhirah melalui pintu yang namanya kematian. Karena ada kalamnya Saudara Imam Sayyidina Maulana Al-Walid ma bainakum wa baina liqa'i Muhammadin wallahi ay wa liqa'illahi illa al-maut. Artinya kalau sudah meninggal kita akan bertemu langsung dengan Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluhu wahdah. Jadi tolong difaham, Allah itu tidak pernah berubah. Sebab berubah itu sifat makhluk, tidak pernah berubah. Nanti di akhirat ketika kita dibuka hijab melihat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terikat arah, tempat dan waktu, kita akan melihat Allah persis yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Lailatul Mi'raj. Allah yang dilihat Nabi Muhammad ketika Lailatul Mi'raj dengan Allah yang dilihat Nabi Muhammad nanti di akhirat adalah Allah yang sama, tidak berubah. Sebab perubahan, saya ulangi lagi, tolong diingat-ingat, taghayyur, perubahan itu adalah sifat makhluk. Kalau Nabi Muhammad berubah, ya, berubah dari kamal tambah akmal, dari akmal tambah akmal, berubah kalau Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad itu ciptaan. Di satu sisi Nabi Muhammad sama dengan kita manusia biasa, sama-sama ciptaan. Hanya beliau paling dalam segala hal, paling tampan, paling ini, paling ma'rifat, paling dermawan, paling alim, paling mugarab, serba paling Nabi Muhammad. Itu bedanya dengan kita. Di dalam ciptaannya sama. Yang tidak berubah, tidak ada taghayyur, hanya Allah Azza wa Jalla. Bagi yang memahami tauhid, perubahan, seandainya kita hidup di zaman Nabi, perubahan kiblat tidak ada masalah sama sekali. Memang Allah tidak di timur, tidak di barat. Nah, ini ada nasihatnya Imam Nawawi Banten, bagus. Kalau ini halaman 41. Fabayyana ta'ala anna al-masyriqa والمغرب وجميع الجهات مملوكة له. Timur barat semua arah dimiliki Allah, milik Allah Ta'ala. فأينما أمركم الله باستقباله فهو القبلة. Arah mana Tuhan perintah kita menghadap, ya menghadap saja. لأن القبلة ليست قبلة لذاتها بل إن الله تعالى جعلها قبلة. Ini yang bagus ini. Kiblat itu aslinya bukan kiblat. Maknanya bagaimana? Zatnya kiblat, zatnya Ka'bah, bukan berarti Allah ada di dalam situ. Bukan berarti itu rumah Allah, Tuhan di dalam situ, kita harus menghadap Allah karena Allah sedang di situ. Bukan, tidak. Kita menghadap ke situ karena Allah Ta'ala menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Saya ulangi, li'annal qiblata laysat qiblatan lidzatiha bal inna Allah Ta'ala ja'alaha qiblatan. Sebab Allah Ta'ala tidak terikat tempat. Itu hanya sekedar arah yang kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ada kata-kata Sayyid Muhammad Maliki yang kebetulan saya ingat di salah satu ceramah beliau di kaset itu. Al-Ka'batu ramzun lil ibadah. Ka'bah itu ramz untuk ibadah. Bukan berarti Allah Ta'ala ada di situ, tidak.
Oh, bagaimana mungkin Allah Ta'ala ada di situ? Sekarang malaikat punya kiblat sendiri, namanya Baitul Ma'mur. Masa ada Allah satu di Baitul Ma'mur, satu ada Allah lagi satu di Ka'bah? Mustahil. Nanti ada Tuhan dua. Tidak ada. La yataqayyadu bimakanin wala zamanin wala jihatin walaysa huwa fi jihah. Allah Ta'ala tidak terikat arah, tempat, dan waktu, dan tidak berada di satu arah, juga tidak berada di satu waktu. Jalla jalaluhu wahdah wa azza wa jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman yang sahih, terutama akidah yang sahihah. Sebab banyak orang, bukan orang awam ya, ahlul ilm, orang alim, malah ada yang jenius-jenius itu tergelincir dalam memahami Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita sudah pernah bahas dulu waktu ta'lim tauhid itu. Jadi arsy gara-gara salah paham. Orangnya jenius, ulama besar, kelas dunia, dan bukan satu orang, tergelincir. Zallatul alim. Alhamdulillah kita dijaga Allah Ta'ala daripada salah paham. Dan memang orang kalau mau berpikir dengan akal normal, akal cerdas, tidak terpengaruh apa-apa, boleh Anda coba berpikir. Seperti Anda berpikir tentang ilmu hisab, matematika, pakai akal saja. Seandainya Allah Ta'ala berada di satu tempat, entah di arsy, entah di dalam laut ketika Nabi Yunus dibuka hijab, entah di Sidratul Muntaha, andai Allah Ta'ala di situ, lalu sebelum ciptaan ini semua diwujudkan, Allah ada di mana? Sebelum ada makhluk, sebelum ada alam, Allah ada di mana? Akan ketemu hukum bahwa Allah Azza wa Jalla Jalaluhu wahdah tidak terikat tempat. Allah yarzuquna wa iyyakum bil ahbab al futuh wal bunuh wal rusuh wa salah al qalb wal jasad wal ruh wa tawbatan nasuh wa ila hadratil nabi al Fatiha.